Jadi begini, kalau pertanyaan mengenai masalah Ribu mengatakan Hotma stop. Gitu ya. Saya mesti ingatkan lagi dari awal bahwa kita ini nggak pernah memulai, ya. Coba di refresh ke belakang bahwa memang kami hanya menanggapi aja, gitu. Serangan-serangan atau expose itu dilakukan oleh pihak sana, terutama oleh pihak pengacaranya, ya, Saudara Hotman Paris gitu, yang sangat-sangat berlebihan, sehingga kami buktikan itu dengan sudah melaporkan atau mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Pradi atau Dewan Pengawas, yang kami minta dalam hal ini sesegera mungkin, memang tanpa harus menunggu. Artinya gini, kami hormati apa yang Pak Oto inginkan untuk memediasi, tetapi upaya hukum pengaduan kami tentunya tidak usah menunggu itu, karena menurut kami kalaupun mediasi terjadi kalaupun mediasi terjadi, upaya hukum itu upaya hukum itu tidak pernah terhenti. Kami akan lanjutkan terus gitu. Karena oleh Ribu tentunya kita hargain, tetapi yang kami mau sampaikan dalam hal ini adalah apakah kapasitasnya Ribu ini masih boleh mewakili apa yang menjadi perasaan dia sesungguhnya. Karena kita tahu sendiri, dalam usia Ribu yang 88 tahun dan dalam segala kelebihan dan banyak kekurangannya, sebenarnya kami sangat meragukan apa yang disampaikan statement-statement oleh Ribu, ya toh? Karena dia mengingat seseorang aja udah susah, ya toh? Nah, bagaimana dia seolah-olah dengan video hari ini menyatakan bahwa Hotma jangan ganggu dan lain sebagainya. Ini ada apa gitu? Pasti ada yang giring ini di belakang, ada yang ajar-ajarin ini di belakang, sehingga Ribu itu mengeluarkan statement seperti apa yang terjadi hari ini. Saya pikir itu jawabannya untuk yang pertama tadi. Oke, pertanyaan kedua Bang, kan 2018 ada gugatan terhadap Ribu dari desa sendiri. Ya. Kemarin sudah ditanggapi dari pihak sebelah, sudah bertanggapan, dan dari pihak Bang sendiri, apa yang betul? Muhammad sendiri tidak pernah mengetahui dan Ribu tidak pernah hadir di dalam persidangan. Ya. Yang kedua, mengenai pertanyaan gugatan yang sudah diputus tahun 2018. Pertanyaan tadi itu bagus sekali, karena ini menyangkut masalah hukum, gitu. Apakah Pak Hotma tahu? Kita mesti jawab tegas sekarang dan bertanggung jawab bahwa kita nggak tahu. Kita pun sangat-sangat katakanlah kaget, ya, mengetahui gugatan itu sendiri. Karena menurut hemat kami, gugatan itu salah alamat, gitu. Kenapa saya katakan salah alamat? Menurut pemahaman hukum dari sisi pandang kami, bahwa penetapan ahli waris, ya, atau penetapan seorang anak, ya, menjadi anak angkat atau anak adopsi yang sah, itu dilakukan boleh gitu ya secara hukum, tidak lewat dari batas 18 tahun ke atas. Nah, sekarang coba aja tanya sendiri nanti ya, klarifikasi. Berapa umurnya Ibu Desire itu sendiri? Nah, kemudian baru diajukan gugatan itu 2018. Nah, persoalannya sekarang bahwa proses daripada adopsi itu harusnya dilakukan sebelum umur 18 dan diajukan melalui mekanisme yang namanya permohonan kepada pengadilan negeri. Bukan gugatan, beda permohonan. Karena kalau permohonan itu pengertiannya tidak ada masalah hukum di sana. Tetapi yang kami lihat ya di dalam putusan itu bentuknya adalah gugatan. Kalau gugatan berarti ada persoalan di sana. Apa persoalannya? Kalau mau lebih jauh, persoalannya adalah meminta pengakuan ya dari pengadilan bahwa dia selama hidupnya katakanlah ya dari mulai dilahirkan
tidak pernah mendapatkan hak asuh atau hak adopsi yang sah, ya kan? Nah, pertanyaan juga lagi kemudian, kenapa baru sekarang itu diajukan, ya toh? Itu kan urusan internal mereka, ya. Kemudian di dalam akte perdamaian, ya, yang diurus oleh saudara Anita Kolopaking, itu di akte perdamaiannya ada tertulis, nih seperti ini ya. Nggak apa-apa. Ini kita dapat dari mana-mana, ya. Ada yang ngantar ini ke sini. Mengenai benar apa enggak nanti putusan ini, karena ini kopi kepada kami, silakan dicek ya kepada pihak mereka benar nggak ini. Tapi yang paling mengkhawatirkan atau katakanlah yang bikin kita menjadi miris, ya kan? Di sini ada loh dibikin di pasal 5 kerahasiaan informasi, ya. Saya bacakan ya, kalian boleh shoot nih ya. Ya. Sambil dibacain. Para pihak berjanji untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diterima atau diperolehnya sehubungan dengan adanya penandatanganan atau pelaksanaan ketentuan kesepakatan perdamaian ini, termasuk negosiasi dalam hal kesepakatan perdamaian ini dan usaha serta perihal pihak lainnya. Pihak tersebut tidak akan dalam setiap saat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut. Pertanyaannya ya bagi kita semua, kenapa sih mesti ada sesuatu yang dirahasiakan? Kalau kita bicara secara umum, kalau ada rahasia berarti ada yang ditutupin, gitu. Nah, apa sih yang mesti ditutupin? Satu. Kemudian tadi pertanyaan, apakah klien kami saudara Hormat tahu? Pak Hormat nggak tahu. Justru pertanyaan sekarang, kok ada istri mengambil suatu sikap, ya, melakukan gugatan ke pengadilan, tapi suami nggak tahu apa-apa. Pertanyaannya, ada apa ini? Ada maksud apa-apa? Dan dicantumkan juga di dalam gugatan itu bahwa ada kata-kata untuk menghindari keinginan pihak-pihak lain, ya, untuk menguasai warisan. Jadi menurut kami semata-mata melihat begini, apa nih gugatan itu semata-mata memang mau menyelamatkan warisan, ya kan? Ya silakan ditanya ke dia, nanti jawabannya. Saya pikir tuh jawaban yang kedua. Jawab pertanyaan ketiga ke Pak Karta ya. Bang, ini kan polemik ini semakin melebar luas ya. Bahkan Bu Desi ini datang ke Bang Oto karena menyampaikan bahwa hak saya sebagai klien sudah kesingkirkan karena ini persetujuan dua pengacara. Ini kan semakin melebar ya Pak. So intinya adalah simpel ketika Bang Oto bersedia untuk mediasi, apakah masih ada jalan damai dari pihak kedua pihak? Jadi gini ya, teman-teman dari media kan kita sudah lihat seperti apa sih Hotman Paris mengolah ini kan diolah menjadi sebuah cerita sinetron, seolah dia lah sutradaranya. Bu Desire mesti begini, Ribu mesti begini, Bang mesti begini, ya. Inilah yang makanya saya dari awal, kalau Bu Desire mencabut kuasa ke Hotman Paris karena sudah mempercayai Pak Oto, artinya dia udah percaya dong Bu Desire dengan bab ke Pak Oto kan percaya dong, artinya udah nggak percaya dengan Hotman Paris. Hotman Paris mesti mengundurkan diri, tahu diri dia, gua udah nggak dipercaya, kok bisa Ibu Desire sama Bang datang ke Pak Oto. Nah di sini Pak Hotman Paris tahu nggak kalau Bu Desire sama Bang datang ke Pak Oto? Kalau tahu Hotman Paris sebagai lawyer, kata lawyer papan bawah atau papan atas saya nggak tahu lah, dia mesti mengundurkan diri atau dia tegur Bu Desire, apa ini? Kok yuk ujuk-ujuk? Saya kan lawyer, yuk kok yuk datang ke Pak Oto? Nah makanya selalu saya sampaikan kalau ini Hotman Paris dicabut kuasanya, alhamdulillah saya pikir ini bisa menuju kepada penyelesaian. Tapi kalau masih ada si entah siapa itu si tangan yang banyak cincinnya kayak si Desi, ya saya pikir nggak bakalan selesai, enggak lah saya pikir, ya, karena dia terus olah, dia juga nggak mau kehilangan muka. Sebenarnya dia mesti tanya lagi ke Pak Oto, Pak Oto kok bisa klien saya datang ke Anda?
Nah inilah yang kita ikutin, semua media masyarakat juga ngikutin, ada apa ini olahan daripada Hotman Paris. Ya, itu saya pikir kuncinya kembali kepada Hotman Paris. Bu Desire maukah ini urusan terus bergulir di pinggir jalan atau mau selesai? Kalau selesai cabut Hotman Paris. Saya pikir begitu anunya, solusi yang terbaik. Atau saya tambahkan, atau lakukan upaya hukum, ya kan? Kan mereka sekarang yang memulai, ya toh? Ya ambil langkah hukum. Kalau mau gugat ya silakan gugat. Artinya penyelesaian mengenai harta itu kan bisa dilakukan di luar pengadilan dan bisa juga dilakukan sesudah bubarnya ya, lembaga perkawinan itu sendiri. Kalau klien kami Pak Hotman nggak pernah punya niat, ya toh? Nah kalau memang mereka menyatakan bahwa ini sudah tidak mungkin lagi segala macam, ya jalan dong, melangkah dong, ya kan? Kasihan ini Pak Oto gitu loh, ya kan? Ketidakmampuan saudara Hotman Paris untuk menyelesaikan ini, kemudian bola panas ini dilempar ke Pak Oto. Pak Oto sebagai ketua DPN Pradi, ya kan, dengan semangatnya dia, kemudian coba memediasi. Tetapi masih dilakukan, sana udah teriak, nggak ada kemajuan sejengkal pun, nggak ada kemajuan sesenti pun, berarti nggak ada yang dihargai nama teman ini gitu kan. Padahal dia adalah bagian daripada Pradinya Pak Oto, artinya harusnya dihargain apa yang dilakukan oleh saudara Oto. Tapi dalam hal ini dia udah teriak-teriak bahwa tidak ada ini, tidak berhasil, gagal lah apa segala macam. Lah, kok begitu ceritanya? Tapi ya dialah yang mesti bertanya sama dirinya sendiri, kenapa dia mesti sampaikan seperti itu. Tetapi artinya juga bahwa ketidakmampuannya dia, dan kemarin itu dalam statementnya Pak Oto sudah mengatakan bahwa kewajiban daripada seorang lawyer pada waktu berhadapan dalam satu persoalan, apalagi masalah keluarga gini, melakukan mediasi. Mediasi itu sifatnya mandatori. Kalau kita tahu nih ya, diukur kepada pertandingan tinju, kalau bilang ada pertandingan wajib atau mandatori, nah itu wajib dilakukan. Itu artinya mandatori, wajib. Nah sekarang kewajiban yang sudah disampaikan merupakan tanggung jawab daripada saudara Hotman, nggak dilakukan. Yang dilakukan sejak awal. Ada nggak pernah kalian dengar mediasi? Nggak pernah. Nah, apa benar seperti itu dalam kasus keluarga gini? Dibongkar, dipermalukan segala macam dan segala macam. Itulah keberatan kami, makanya kami sampaikan ini ke Dewan Kehormatan supaya diadilin. Dan dalam hal ini yang baik ini juga kami meminta ya, meminta dengan sangat gitu kepada DPN Pradi dalam hal ini Pak Oto, kalau memang nanti dirasa memang tidak bisa berjalan mediasi ini, kami minta segera upaya yang kami lakukan melalui pengaduan segera secepat mungkin diproses. Karena apa? Ini bukti-bukti kami sudah sampaikan, pengaduan sudah ada, dan menurut dugaan kami pelanggaran itu sudah ada. Secara tersirat, apa yang disampaikan Pak Oto juga sudah dikatakan bahwa memang ada, tidak melakukan mediasi aja itu sudah sangat-sangat tidak beretika gitu sebagai seorang lawyer, gitu kan? Kemudian mengucapkan kata-kata, jadi kalau sekarang dibalikin, kami yang menuduh dia ini itu nggak ada seperti itu. Serangan pertama, mari media nih, tolong nih, saya lihat ini kadang-kadang nih netizen atau apa segala macam banyak ini katakanlah menyalahkan, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kami sabar aja kok. Walaupun sekarang masyarakat menilai bahwa katakanlah sekarang, sebagian besar membela Bu Desi segala, nggak apa-apa. Terakhir nanti adalah hukum yang akan membuktikan itu semuanya. Kalau opini masyarakat nggak ada buat kita. Kita sekarang bukan bicara mengenai opini, kita bicara masalah kebenaran. Kebenaran itu pada waktunya akan terungkap, bukan melalui opini yang ada di masyarakat.